Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Utama. Selamat berjumpa di modul 13 Bahasa Indonesia paket C setara kelas 12. Pada modul 13 kali ini ada 2 unit pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita ke unit pembelajaran pertama. Pada unit pembelajaran pertama ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah, kemudian nilai-nilai teks cerita sejarah, dan struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Nilai-nilai teks cerita sejarah. Yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai budaya, keempat nilai agama, kelima nilai psikologi, dan yang keenam adalah nilai pendidikan. Sementara struktur teks cerita sejarah terdiri dari 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal atau pembukaan. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang berisi opini atau pendapat atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai teks cerita sejarah terdiri dari 1. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan atau tata pergaulan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. 2. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, perilaku, atau moral. 3. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat. 4. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan norma-norma agama. 5. Nilai psikologi adalah nilai yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokohnya. Dan yang keenam adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku yang baik, dewasa, dan bermanfaat. Yang selanjutnya kita akan membahas unit pembelajaran 2. Pada unit pembelajaran 2 ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah, dan yang kedua menulis teks cerita sejarah pribadi. Kita akan menuju kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah terdiri dari 1. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk pengganti benda dan memberi nama seseorang atau sesuatu dengan tidak langsung. Kata ganti meliputi 1. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya dan aku. 2. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kita dan kami. 3. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya Anda dan kamu. Yang selanjutnya kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Selanjutnya kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya ia, dia, dan beliau. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak,
contohnya mereka. Selanjutnya kata ganti penunjuk, contohnya ini, itu, di sana, di sini. Dan yang terakhir adalah kata ganti kepemilikan, contohnya mu, ku, dan nya. Kaidah yang kedua yaitu konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Adalah kata penghubung yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal atau peristiwa terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua peristiwa yang tidak sederajat. Misalnya, apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, dan sebagainya. Yang kemudian konjungsi temporal yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat, misalnya sebelumnya dan sesudahnya. Kaidah yang ketiga yaitu verba material. Verba material merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya mendirikan, mengumumkan, mencatat, membentuk. Kemudian kita akan membahas unit 2 tentang menulis teks cerita sejarah pribadi. Teks sejarah pribadi dibuat oleh seseorang untuk memberitahukan perjalanan dan pengalaman hidupnya. Teks cerita sejarah pribadi biasanya disebut juga dengan biografi. Dalam pembuatan teks cerita sejarah pribadi, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Perhatikan struktur teks perhatikan struktur teks harus terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kedua, gunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Ketiga, tentukan siapa yang akan menjadi pembaca teks tersebut. Keempat, tulislah pendahuluan yang menarik perhatian. Kelima, tonjolkan informasi yang relevan dengan minat dan pengalaman Anda. Dan yang keenam, buatlah penutup yang tajam dan singkat. Demikian pembahasan modul 13, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu warga belajar paket C PKBM Widya Utama. Terima kasih, sampai jumpa di modul 14 teks editorial dan artikel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.